Sebelum kita mulai, Miss absen dulu ya. Dengar namanya baik-baik ya. Aditya. Ada, Miss. Al-Fatih. Miss. Kristina. Apa datangnya? Dayu. Ada, Miss. Fadila. Fadlan. Ada, Miss. Fauja. Ada, Miss. Herja. Ada, Miss. Irsyad. Ada, Miss. Marsha. Ada, Miss. Melvin. Ada, Miss. Nata. Ada, Miss. Radika. Ada, Miss. Risha. Ada, Miss. Sabrina. Ada, Miss. Said. Ada, Miss. Silvi. Ada, Miss. Tania. Ada, Miss. Uwais. Ada, Miss. Java. Ada, Jivi. Miss. Oh, berarti 2 orang yang nggak datang ya. Siapa? Kristina sama Sylvia. Java. Oke. Sebelum memulainya, Miss mau nanya dulu, ada nggak yang tahu lagu Bangun Tidurku Terus Mandi? Tahu, Miss. Tahu? Aku, Miss. Oke, semuanya bangkit berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu itu. Oke? Bangun tidurku terus mandi. 1, 2, 3, ya. Oke. Miss mau nanya, kita itu tinggal di mana? Di sebuah apa? Dari gambar ini, coba ditengok. Ini apa? Bagus, rumah siapa itu? Dari tepuk tangan dulu untuk Dayu. Nah, bagus. Kita itu tinggal di sebuah rumah. Di mana di rumah itu yang terdiri dari kamar, ruang dapur, ruang tamu, baru lagi. TV. Ya, itu benda-benda rumah. Kamar mandi. Bagus, kamar mandi, tepuk tangan dulu untuk Herja. Nah, kita itu tinggal di sebuah rumah. Miss mau ngajak anak-anak Miss menonton video ini. Miss harap ditonton dengan seksama ya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, Miss harap semua menonton video ini dengan seksama. Nanti dari video ini, nanti Miss mau nanya sesuatu kepada anak-anak Miss. Bisa? Bisa, Miss. Simak Sudah ya. siapkah belajar hari ini? Di tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar, kita akan mengenal bagian-bagian rumah. Wah, coba lihat rumah itu. Kira-kira ada bagian apa saja ya? Yang pertama, ada atap. Atap berguna untuk melindungi kita dari panas dan hujan. Selanjutnya adalah lantai. Lantai biasanya terbuat dari keramik ataupun kayu. Yang ketiga ada jendela. Dengan adanya jendela, kita dapat menghirup udara yang segar dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya ada pintu. Pintu berguna sebagai jalan keluar masuknya orang atau barang. Yang kelima adalah dinding. Dinding berguna untuk memisahkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang ayo kita kenali bagian-bagian di dalam rumah. Yang pertama ada ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk kita menerima tamu. Yang kedua ada kamar tidur. Selain untuk istirahat, kamar tidur dapat digunakan sebagai ruangan untuk belajar. Selanjutnya ada dapur. Dapur berguna untuk tempat untuk memasak. Yang terakhir ada kamar mandi. Kamar mandi berfungsi sebagai tempat untuk membersihkan diri. Nah, sekarang kita lihat ruangan selanjutnya. Lihat, ruangan apakah itu? Ya, kamar tidur. Lalu, bagaimana keadaan kamarnya? Betul sekali, keadaan kamar pada gambar sangat kotor dan berantakan sekali ya. Wah, lihat pula tumpukan piring di wastafel dapur. Masih banyak sisa-sisa makanan pada piring dan gelas yang kotor itu. Mengapa semua ini dapat terjadi ya? Nah,
Jadi, Miss mau nanya, di dalam video ini ada tadi kamar dan juga wastafel. Ada yang tahu posisi kamar sama wastafel seperti apa? Ada yang tahu? Bagus, tepuk tangan dulu untuk Fadra. Kenapa bisa Fadra mengatakan itu kotor, nak? Kenapa? Karena jarak. Bagus, karena jorok dan juga berantakan. Bagus. Yang lain, kok cuma Fadra aja yang tahu? Ini kan udah nampak ini gambarnya berantakan. Ini juga kamarnya berserak. Berserak kan barang-barangnya kan? Berarti itu adalah lingkungan yang bagus. Itu yang kotor yang tidak patut untuk dicontoh. Oke, Miss mau anak-anak Miss menengok gambar. Oke, coba tengok. Yang di depan ini gambar apa? Iya, kamar. Bagus. Kamar ini bagaimana posisi kamar ini? Bersih. Bagus. Tepuk tangan untuk si Fadlan. Asik pada ada tadi yang ngomong ya. Baru apa lagi? Rapi. Bagus, rapi. Ada lagi? Semua barang-barang disusun dengan rapi. Nah, berarti ini merupakan lingkungan yang bersih. Nah, oke, yang bersih bagus. Coba kita tengok gambar berikutnya. Ini posisi kamar yang bagaimana? Berserahan, kotor, tidak rapi, barang-barang semua berserahan, macam sepatu, baju sekolah, bola. Berarti ini lingkungan kamar yang kotor. Siapa yang kamarnya kayak gini? Ada? Coba jujur dulu. Coba jujur dulu. Bagus, berarti yang kami semua mempunyai lingkungan kamar yang bersih ya. Tepuk tangan dulu untuk anak kelas 1. Bagus, asal benar ya. Kamarnya rapi ya. Oke, sekarang juga Miss mengajar lagi nonton satu video lagi. Di dalam video ini, Nah, untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan yang sehat dan bagaimana lingkungan yang bersih, kita perhatikan juga ilustrasi yang ada di bawah ini ya. Nah, dari video ilustrasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber air yang bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat. Kemudian saluran airnya lancar. Dan tadi kita sudah sama-sama melihat video ilustrasi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi di bawah ini. Video ilustrasi tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang berdiri. Ketiga,
kali ini. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pandangan yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, jelas kita pasti memilih tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat kan? Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu coba deh dimulai dari diri kalian sendiri. Nanti lambat laun orang-orang yang terdekat kalian itu akan mengikuti. Contoh nih, kalian sebagai seorang kakak mengajarin buat adiknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalian mencontohkan langsung kalau buang sampah itu di kotak sampah. Nah, lambat laun adik kalian juga yang di rumah akan mencontoh bahwa buang sampah itu pada kotak sampah. Yang kedua, berhemat. Contohnya nih, seperti kalian wudhu. Kalian tutup dulu, dan setelah kalian menggosok tangan kalian dengan sabun, baru deh dihidupin kembali kerannya. Nah, dengan cara itu kita bisa berhemat air. Kemudian juga berhemat penggunaan lampu. Nah, pada siang hari ada baiknya lampu itu kita matikan. Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang sehat? Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang tidak bagus? Berarti tadi ada dua versi, yang sehat sama yang tidak sehat. Nah, jadi Miss mau tanya, bagaimana tadi ciri-ciri lingkungan yang sehat? Ada yang tahu? Kalau kalian tadi fokus dengarnya itu pasti tahu. Karena tadi dalam video itu udah nampak ciri-ciri lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Coba anak-anak Miss ada yang tahu? Bebas halaman. Coba diri dulu siapa yang tahu? Nanti Miss kasih hadiah. Yang bisa menjawab Miss kasih hadiah. Diri, Miss saya mau menjawab itu. Apa? Nomor rumah. Itu ciri-ciri yang Bagus. lingkungan sehat. Bagus. Ada lagi. Nanti minta sama Miss hadiah ya. Ada lagi. Cerah-cerah. Diangkat tangannya Miss saya mau. Oke, tunggu Radika dulu. Membersihkan jendela. Oke, bagus. Ada. Jendela. Bagus. Apa? Bagus. Membersihkan barang. Ya. Tunggu, satu lagi. Risa dulu. Dia belum mulai. Ketika dia angkat tangan. Oke, apa Risa? Bagus kau dulu. Bagus. Jangan begini ya. Apa? Bilang nggak usah takut apa? Menyapu rumah. Oke, bagus. Sabrina? Saya Iya. Yang sehat dan lingkungan yang tidak. Oke, jadi sekarang Miss mau ngasih sedikit tugas. Tapi ini sistemnya Miss suruh ke depan. Dari video yang tadi ya. Sama juga nanti siapa yang bisa Miss kasih hadiah. Miss kasih hadiah ya. Oke, coba kelompok A angkat tangan dulu. Kelompok A. Terus angkat tangan dulu semua kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Angkat dulu ininya, kartu kelompoknya coba diangkat. Tunjukkan. Kelompok B, kelompok C, kelompok A mana kartunya? Oke, kelompok D. Angkat tinggi kartunya, Pak. Kelompok E. Oke, fokus ya. Nanti di sini akan dapat hadiah. Miss mau bertanya kepada kelompok A dulu. Bisa apa ya, berunding atau berdiskusi. Bagaimana tadi ciri-ciri lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat dari video yang ditayangkan tadi? Satu orang perwakilan yang bisa menuliskan bagaimana tadi ciri-ciri lingkungan yang bersih atau yang sehat dan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana? Nah, tulis di sini. Tulis di situ. Kasih kotak.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Kurang semangat, tepuk tangan untuk semua kelompok B. Nah, dari kelompok B dapat kesimpulan. Bagus, yang lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan kotor, bagaimana ciri-cirinya tadi? Ayo dibantu kawan ayo kelompok A. Bagaimana tadi dari video itu? Bagaimana? Tadi itu banyak. Bagus. Oke. Dari kelompok B mengatakan ciri-ciri yang dari kelompok A sorry. Dari kelompok A mengatakan ciri-ciri lingkungan bersih itu seperti menyapu rumah, yang tidak bersih itu membiarkan kamar berserakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Kuat tepuk tangannya 1, 2, 3. Nah, sekarang kelompok C. Mana kelompok C itu angkat tangan? 3 orangnya. Oke, dari kelompok C. Menurut kelompok C, bagaimana tadi lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih? Bagaimana? Diskusi yuk, diskusikan bang. Ayo. Kelompok A tadi bagaimana? Bagaimana? Banyak tadi itu di video. Banyak tadi itu. Saudara? Segar. Bukan kotor, itu kan lingkungan bersih. Itu juga belajar. Oke, di sini bagaimana yang tidak sehatnya? Tidak sehat itu banyak sampah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok E. Kuat. Nah, bagus. Semua anak-anak kelas 1 ini sudah mengerti bagaimana lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Oke, coba dulu sama-sama membaca nomor 1. Nampak? Banyak sampah berserakan. Nah, jadi dari ciri-ciri lingkungan sehat dan kotor yang udah anak-anak tulis, Miss berharap bisa kalian terapkan nanti di rumah ataupun di lingkungan sekolah. 3. Nah, di depan ini ada lingkungan yang bagaimana? Bersih. Bagus, lingkungan yang bersih. Miss mau nanya, bagaimana kalian bisa mengatakan ini lingkungan yang bersih? Ada yang tahu bagaimana ciri-ciri di lingkungan yang tidak bersih ini sehingga kalian mengatakan ini adalah lingkungan yang bersih? Apa yang menunjukkan ini lingkungan yang bersih? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Satu-satu, Miss, saya mau menjawab. Oke, Miss dulu. Radika dulu. Iya. Bagus, karena tidak ada sampah. Yang kedua, Fauzan. Udara bersih, bagus. Yang ketiga, Erja. Duduk. Bagus, dia buang sampah di tempatnya. Apalagi kau tadi udah kan? Ini saja. Apa? Apa? Oke, amati. Gimana? Oke, lingkungan sehat. Kita ngomongin semuanya. Semua yang anak-anak Miss bilang itu semuanya bagus. Sekarang kita masuk ke gambar kedua. Oke, bagaimana tadi gambar kedua ini? Kelompok A dulu, ini menandakan lingkungan yang bagaimana? Berarti lingkungan yang tidak bagus. Kelompok B. Apa melihat ini lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang bagus, kotor. Kelompok C, Fauzan. Udara tidak bersih, bagus. Radika, dari kelompok Radika. Bagus, sampah berserakan. Dari kelompok E. Fadla. Banyak nyamuk, bagus. Tepuk tangan untuk semua kelas 1.
perilaku yang udah Miss kasih. Ini emot senyum. Kalau kamu tidak suka, gambarkan emot sedih ini. Oke? Nanti Miss minta itu. Oke, satu. Oke. Bagaimana tadi gambar kedua ini? Kelompok A dulu. Ini menandakan lingkungan yang bagaimana? Berarti lingkungan yang tidak bagus. Kelompok B akan melihat ini lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang bagus, kotor. Kelompok C, Haujan. Udara tidak bersih, bagus. Radika, dari kelompok Radika? Bagus, sampah berserakan. Dari kelompok E, Fadlan. Banyak nyamuk, bagus. Tepuk tangan untuk semua kelas 1. Berarti kelas 1 sudah bisa menyimpulkan tadi bagaimana lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Berarti melalui pembelajaran kita hari ini, PGGP, Miss harap nanti sampai di rumah anak-anak Miss dapat bisa menerapkan seperti apa itu lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Bahkan bisa melakukannya di rumah ya, seperti menyapu, membuang sampah pada tempatnya, menyikat kamar mandi. Bisa dilakukan di rumah? Tidak. Janji? Janji. Oke, Miss pegang janjinya ya. Bisa ya? Oke. Karena tadi semua anak-anak Miss sudah menjawab pertanyaan dan mengerti Miss kasih hadiah. Oke. Iya, sabar. Tapi diterapkan ya. Diterapkannya di rumah ya. Dilakukan di rumah. Bagaimana lingkungan yang sehat dan yang tidak sehat. Ya, sedih kalau sifat tidak sedih. Ini, tengok, dengar Miss. Udah, dengar Miss di sini, Miss mau ngomong ya. Dengar suara Miss. Kalau kau senang pembelajaran hari ini, gambarkan